Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT kami berjudul Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Anggota kelompok kami yang pertama Wanda Putri Ansari 213-16-0, Rehan Jonita Ramadhani 213-16-1, Nur Fadila Kasman 213-16-2. Definisi narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel terlampir dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Narkotika adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mempengaruhi sampai menghilangkan rasa nyeri. Penggolongan narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3. Yang pertama, narkotika golongan 1 yang paling berbahaya. Yang kedua, narkotika golongan 2 yang memiliki daya adiktif kuat. Yang ketiga, narkotika golongan 3 yang memiliki daya adiktif ringan. Adapun contoh narkotika golongan 1 yaitu ganja, putau, atau heroin dan tidak berbentuk bubuk. Adapun contoh narkotika golongan 2 yaitu morfin dan petidin. Dan contoh narkotika golongan 3 adalah kodein dan turunannya. Pelaksanaan pengelolaan narkotika di apotik meliputi yang pertama, pemesanan. Pemesanan narkotika atau sediaan narkotika menggunakan surat pesan narkotika yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotik. Yang kedua, penerimaan. Penerimaan narkotika dari PDF harus diterima oleh apoteker pengelola apotik atau dilakukan dengan sepengetahuan apoteker pengelola apotik. Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanannya. Setelah itu, penyimpanan. Penyimpanan narkotika atau obat-obatan yang tergolong dalam narkotika di apotik disimpan di lemari khusus. Lemari yang terbuat dari kayu atau bahan lain yang kokoh dan kuat yang ditempelkan pada dinding memiliki 2 kunci berbeda, terdiri dari 2 pintu, 1 untuk pemakaian sehari-hari seperti kodein dan 1 untuk berisi petidin, morfin, dan garamannya. Setelah itu, pelayanan. Apotik hanya boleh melayani resep narkotika dari resep asli atau bukan resep salinan yang dibuat oleh apotek itu sendiri yang sebelum diambil sama sekali atau baru diambil sebagian. Setelah itu, pelaporan. Pelaporan narkotika. Pelaporan penggunaan narkotika dilakukan setiap bulannya. Pelaporan penggunaan obat narkotika dilakukan melalui online. Sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Definisi psikotropika. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan psikotropika terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan 1,
psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya ekstasi. Yang kedua, golongan 2 psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin. Yang ketiga, golongan 3 psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya fenobarbital. Yang terakhir, golongan 4 psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. Pelaksanaan pengelolaan psikotropika di apotek meliputi A. Pemesanan psikotropika. Pemesanan psikotropika dengan surat pemesanan lengkap 2 diperbolehkan lebih dari satu item obat dalam satu surat pesanan, boleh memesan ke berbagai PBF. B. Penerimaan psikotropika. Penerimaan psikotropika dari PBF harus diterima oleh APA atau dilakukan dengan sepengetahuan APA. Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan. Pada saat diterima, dilakukan pemeriksaan yang meliputi jenis dan jumlah psikotropika yang dipesan. C. Penyimpanan psikotropika. Penyimpanan obat psikotropika diletakkan di lemari yang terbuat dari kayu atau bahan lain yang kokoh dan kuat. Lemari tersebut mempunyai kunci. Tidak harus dikunci, yang dipegang oleh asisten apoteker sebagai penanggung jawab yang diberi kuasa oleh APA. D. Pelaporan psikotropika. Laporan penggunaan psikotropika dilakukan setiap bulannya melalui SIPNAP, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan psikotropika melalui SIPNAP. Lalu setelah data telah terinput, data tersebut diimpor, lalu meliputi laporan pemakaian narkotika untuk bulan bersangkutan, meliputi nomor urut, nama bahan atau sediaan, satuan persediaan awal bulan. Password dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada Dinkes setempat. Adapun contoh almari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika. Lalu selanjutnya, cara pemusnahan obat narkotika dan psikotropika. 1. APA membuat dan menandatangani surat permohonan pemusnahan narkotika yang berisi jenis dan jumlah narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat. 2. Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh APA dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan akan menetapkan waktu dan tempat pemusnahan. 3. Kemudian dibentuk panitia pemusnahan yang terdiri dari APA, asisten apoteker, petugas balai POM, dan kepala suku dinas kesehatan kabupaten atau kota setempat. 4. Bila pemusnahan narkotika telah dilaksanakan, dibuat berita acara pemusnahan yang berisi A. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat dilakukannya pemusnahan. B. Nama, jenis, dan jumlah narkotika yang dimusnahkan. C. Cara pemusnahan. D. Petugas yang melakukan pemusnahan. E. Nama dan tanda tangan apoteker pengelola apotek. Berita acara tersebut dibuat dengan tembusan A. Kepala suku dinas kesehatan kabupaten atau kota. B. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta. C. Arsip apotek. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.